Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada pagi hari ini surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat ke-33. Surat ke-8 ayat ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah itu liyu'adzibahum, yu'adzib mengisa, mengazab, menghukum mereka, wa anta fihim sedangkan engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidak pula lah Allah menyazab atau menyiksa mereka, wahum yastaghfirun sedangkan mereka senantiasa meminta ampun. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kelanjutan kajian kita masalah istighfar, taubat, karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan maghfirah. Maka pagi hari ini kembali kita sambung. Pertama, dalam hadis riwayat Imam Baihaqi disebutkan begini: Innal Qur'ana yadullukum ala da'ikum. Halo. Innal Qur'ana yadullukum ala da'ikum. Sesungguhnya Al-Quran yadullu, menunjukkan kepada kamu, ala da'ikum, penyakit kamu, wa dawaikum, dan juga sekaligus menunjukkan kepada kamu obat, dawa, obat kamu. Amma da'ukum, adapun penyakit kamu itu adalah fazunubukum, dosa-dosamu. Wa amma dawa'ukum, dan adapun obat kamu itu adalah fal istighfar. Dalam riwayat lain masih Imam Baihaqi disebutkan, maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu semua penyakit dan obat? Karena Allah tidak akan menurunkan penyakit, melainkan juga diturunkan obatnya. Penyakit kamu dosa, dan obatnya istighfar. Obatnya istighfar.
Setan pernah bersumpah di hadapan Allah Ta'ala. Inna syaitana qal wa izzatika ya Rabb. Demi keperkasaan dan kemuliaanmu ya Tuhan, la abrahu, aku akan terus-menerus senantiasa ughwi ibadaka, menyesatkan hamba-hambamu itu, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama nyawa mereka masih berada di jasad mereka. Qala Rabb, Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi keperkasaan, kemuliaan dan keluhuranku, la azalu, aku juga akan terus-menerus aghfiru lahu, memberikan ampunan kepada mereka, mastaghfaruni, selama mereka meminta ampun kepadaku. 3 riwayat kita bacakan tadi dan 1 buah ayat sebagai dasarlah kaji kita pada pagi hari ini. Orang-orang musyrikin Makkah, orang-orang kafirin Quraisy, mereka saking tidak percayanya kepada Al-Quran yang Allah turunkan, dan benci kepada Nabi Muhammad yang kepadanya Al-Quran diturunkan, sampai-sampai mereka mengatakan Al-Quran itu dongeng. In hadza illa asatirul awalin. Tidak lain tidak bukan Al-Quran ini adalah cerita-cerita orang dahulu kala, dongeng isinya. Andaikan Al-Quran ini benar, dan mereka memang tak percaya Al-Quran itu adalah firman Allah, lalu mereka mengatakan, Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik, jika Al-Quran ini benar datang daripadamu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, hujani kami dengan hujan-hujan batu dari langit, awi'tina bi'adzabin alim, atau timpakan kepada kami azab yang sangat pedih. Ayat ke-32-nya surat Al-Anfal. Nah, kenapa itu yang mereka katakan? Mereka tidak percaya Quran ini firman Allah. Itu tokoh-tokoh dan gembong-gembong mereka tidak percaya. Ini adalah gubahan karangan susunan manusia yang diterima oleh Muhammad. Kalau benar, ya Tuhan, datangkan kepada kami hujan batu seperti yang telah dialami oleh kaum Lut, karena mereka dengar-dengar ada kaum Lut, atau azab yang lain tak pedih. Kenapa itu yang mereka minta? Mereka tidak percaya, sehingga mereka menentang untuk itu. Nah, ayat ke-33-nya menyebutkan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Meskipun sudah begitu, bangkang menentang durhaka, engkar angkuh sombongnya mereka, bahkan kolah namanya uya-uya minta kata. Tapi jawabannya begini, Allah tidak akan mengazab mereka, tidak akan menyiksa, sementara engkau masih berada di tengah-tengah mereka ya Muhammad, walaupun mereka telah melakukan suatu tantangan yang tak tanggung-tanggung.
Nah, keberadaan Nabi di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaum, walaupun kaumnya kafir, musyrik, itulah yang menjadikan mereka masih aman daripada azab, siksa. Meskipun mereka sudah amat sangat patut ditimpakan azab dan siksa itu. Sehingga disebutkan dalam beberapa penjelasan, salah satunya adalah bahwa Allah telah turunkan amanaini li ummati, dua keamanan kepada umatku, yaitu dibacakan ayat ini oleh Nabi. Pertama, selagi Nabi Muhammad masih hidup, mereka aman daripada azab. Yang kedua, selagi mereka beristighfar, mereka aman daripada azab dan siksa. Nah, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, fa idza madaitu, maka apabila aku telah tiada, telah berlalu, tidak ada lagi di tengah-tengah umatku dan tengah-tengah kalian, tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi pengaman bagi kalian. Apa yang satu itu? Taraktu fihim, aku tinggalkan kepada mereka istighfar ila yaumil qiyamah. Istighfar sampai hari kiamat, selagi mereka beristighfar, mereka aman daripada azab dan siksa. Inilah kekuatan istighfar itu. Nah, mari kita tengok ayat ujungnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidaklah wa ma kana Allah mu'adzib, Allah akan menyiksa mereka. Mereka ini itu kembali kepada mereka-mereka yang sudah patut, yang pantas untuk ditimpakan azab dan siksa lantaran dosa-dosa mereka. Sementara di antara mereka masih banyak yang beristighfar. Wahum yastaghfirun. Kalimatnya yastaghfirun, kata kerja kini yang menunjukkan terus menerus. Selagi ada sekelompok orang yang terus menerus meminta ampun, beristighfar kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, itulah pengaman, benteng-benteng. Mestinya para ahli maksiat, para orang angkuh, orang sombong, para pengicuh, para penipu di negeri kita berterima kasih itu kepada ahli zikir dan orang senantiasa minta ampun kepada Allah. Karena tameng nak no makanan gratis kawat dagihannya itu. Kan janji, apabila aku telah berlalu, fa idza madaitu, tinggal satu lagi, istighfar. Kalau tidak pula ada istighfar, ya sudah habis, tidak ada lagi pengaman. Jangankan di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah kaum kafir musyrikin pun Nabi ada nggak datang azab. Walaupun mereka telah meminta-minta agar diturunkan azab, tidak dikabulkan. Bukannya Allah tidak kuasa, tidak mampu, tidak bisa. Tapi faktor keberadaan Nabi, ini kan kemuliaan Nabi. Allah juga yang mengasih anugerah kepada Nabi karena kemuliaan Nabi. Selagi Nabi Rasul semenjak zaman Nabi Nuh berada di tengah-tengah umatnya, umat itu tidak akan ditimpakan azab kecuali Nabi itu disuruh pergi.
Sehingga kalau kita suka membaca ayat-ayat, ketika Allah hendak menimpakan azab kepada suatu kaum, Rasul atau Nabi negeri itu suruh berangkat pergi. Ambil contoh satu, ketika Nabi Lut, kaumnya akan ditimpakan batu panas, suara menguntur, dan dibalikkannya negeri mereka, Nabi Lut suruh berangkat. Kan Nabi Ibrahim cemas itu. Ketika malaikat mampir ke rumahnya, mengasih kabar gembira bahwa istrinya Sarah yang sudah tua itu akan beranak. Namanya Sarah, namanya ya Pak Ishak ya. Kemudian sekaligus memberitahu apa misi kedatangan mereka. Dijawab, di samping kami singgah ke sini memberitahu kabar gembira bahwa istrimu akan melahirkan anak, kami diutus ke negeri Lut untuk menimpakan kepada mereka azab yang sangat dahsyat. Apa cemas Nabi Ibrahim? Inna fiha Luta. Di situ kan ada Lut. Dijawab oleh para malaikat utusan Allah, qalu nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih tahu siapa yang ada di situ. Tahu kami siapa di situ. Lanunajjiyannahu, kami akan selamatkan Lut itu, wa ahlahu, dan keluarganya, illam ra'atahu, kecuali istrinya. Kanat minal gabirin, istrinya termasuk orang yang telah ditetapkan untuk ditimpa azab. Berangkatlah menjelang subuh turun azab itu. Jadi azab akan turun pun nabi-nabi, rasul dan orang-orang setia disuruh pergi, baru datang azab. Tiba di Muhammad juga begitu. Walaupun sudah begitu perangai kesombongan, keangkuhan, kezaliman orang-orang Quraisy, kafir Makkah kepada pengikut-pengikut Nabi, di samping kepada Nabi, mereka tidak timpakan azab sebab keberadaan Nabi. Sekarang Nabi tidak ada lagi, ulama tidak Nabi. Walaupun ada juga orang yang mengaku-ngaku Nabi, Nabi tidak ada. Sudah hilang satu pengaman. Tinggal satu lagi, apa satu lagi? Istighfar. Istighfar. Dan istighfar itu adalah obat. Al-Quran menunjukkan penyakit kepada kita. Penyakit apa itu? Penyakit yang ada di kita adalah dosa. Dosa-dosa adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya sekali. Penyakit apabila dipelihara penyakit itu, maka makin akan besar akibatnya, bahayanya, sebagaimana telah ditunjukkan oleh sekian banyak ayat. Bahkan untuk mengenyahkan penyakit, untuk mengobati penyakit itu, Allah Ta'ala mengirim rasul-rasulnya. Selama 950 tahun Nabi Nuh mengobati penyakit kronis umatnya 950 tahun, tidak tanggung-tanggung. Bukan 95 hari atau 95 minggu, bulan dan pekat. Tidak. Alfasanatin illa khamsina amah. 1000 tahun kurang 50. Selama itu
Nabi Nuh alaihissalam mengobati penyakit-penyakit kaumnya. Tapi mereka tidak mau diobat. Bahkan berniat menyingkirkan dokter yang untuk mengobati. Puncaknya setelah berapa? Setelah 950 tahun. Puncaknya ketika itu Nabi Nuh mengatakan dalam doanya kepada Allah, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Nuh. Apa kata beliau? Rabbi, wahai Tuhanku. Ini sudah 950 tahun ini. La tazar alal ardi, la tazar, jangan biarkan dan jangan sisakan di muka bumi ini alal ardi minal kafirin daya. Doa Nabi Nuh ini beliau ucapkan setelah 900 tahunan, bukan baru saja melangkah. Bukan, beliau setelah habis-habisan sepanjang lebih 900 tahun. Lalu beliau menampak tidak mungkin lagi. Karena penyakit-penyakit itu mereka wariskan kepada anak cucunya. Sampai-sampai istri beliau sendiri kena juga penyakit. Penyakit apa itu? Dosa-dosa. Dosa-dosa. Puncak dosa syirik. Jadi syirik adalah penyakit sangat berbahaya, penyakit menular dan bisa ditularkan. Syirik kufur. Jadi kalaulah puncaknya dapat, tentu yang bawah-bawahnya juga mereka lakukan. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, qala Nuh, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Intinya itu surat Nuh ya. Kita tidak buka suratnya. Tapi surat Nuh ayat ke-26 dan 27 menyatakan, ya Allah, jangan sisakan mereka satu pun di muka bumi ini tinggal. Karena kalau masih disisakan mereka akan melahirkan generasi kafir juga. Karena kenyataannya memang setiap bapak yang melahirkan anak mewasiatkan langsung kepada anaknya, nampaja Nuh ko jangan sampai dipatuhi, dituruti, diikuti, diwariskan. Jadi berapa lamanya penyakit Nabi Nuh? Jadi rasul-rasul itu mengobat penyakit, rasul-rasul dokter, tapi tidak semua orang mau diobati. Itu yang membuat Nabi Yunus pergi meninggalkan pasiennya. Pasiennya mana? Mana pasiennya? Dia makan jo parui. Makannya parui. Apa tensi? Ialah berbagai macam nasihat disampaikan oleh Nabi Yunus. Tidak. Akhirnya beliau tidak mungkin lagi. Ketika dia aja. Kau kasih stres kalian, kau kasih stroke, kau kasih jantungan, kau kasih paru-paru, terserah kalian lah. Tapi Nabi Yunus kan ditegur oleh Allah. Kenapa ditegur? Beliau Rasul. Beliau baru boleh pergi setelah dapat izin. Beliau tidak izin. Tidak izin, ditegur beliau. Nah, Nabi Muhammad betapapun hebat kerasnya perlawanan, penentangan dan tindakan-tindakan lainnya kepada beliau, lebih-lebih juga termasuk kepada umat beliau, ada yang dibunuh dianiaya, tapi beliau tidak meninggalkan Makkah karena izinnya belum. Izinnya. Baru kemudian dapat izin, beliau izinkan sebagian sahabat pindah ke Habsi, Ethiopia sekarang.
Kemudian beliau sendiri menyingkir ke Taif. Tapi tiba di Taif kan beliau dilempari. Sampai-sampai ketika beliau menelentang menghadap langit di Taif, turun malaikat penjaga gunung, siap diperintahkan untuk mengangkat gunung ditimpakan kepada kaum musyrikin itu. Di tempat beliau terbaring itulah jadi mikat di Taif. Ini mikat Kanu Manazil. Di situ mikat. Karena ada masjid Kanu Manazil di Taif. Tapi orang raun-raun ke Taif saya tidak tahu. Umrah sampai raun apakah tujuannya hanya untuk melihat pemandangan-pemandangan naik kereta gantung, melihat keindahan Taif, atau memang mereka tahu mengapa mereka ke Taif. Itu tergantung orang dan tergantung pemimpinnya. Baru Nabi ke Taif, setelah itu beliau diusir lagi. Kemudian detik-detik setelah meninggal paman dan istri beliau dimi'rajkan. Tidak lama kemudian setelah itu beliau diperintahkan untuk pindah. Baru beliau pindah. Karena orang Makkah itu tidak mau diobati. Tidak mau diobati. Maka beliau pindah praktek. Pindah praktek ke Madinah. Di Madinah banyak orang yang sadar bahasa sakit, diobati. Itulah namanya penyakit kamu zunub. Obat kamu adalah istighfar. Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur. Apa lagi? Huda warahmah. Dalam surat Yunus, surat Al-Isra, dan surat Fussilat, 3 buah syifa. Ada syifa satu lagi surat An-Nahl itu lebah madu. Jadi syifa Al-Quran itu syifa di 3 buah surat. Yunus, lihat nanti Yunus dan Al-Isra, serta surat Fussilat. Setelah kita paham itu, tinggal satu yang kita pelajari sekarang, yakni istighfar. Maka lazimilah istighfar itu. Itu lagi. Lazimilah, senantiasalah kita beristighfar. Kenapa? Karena setan juga sudah bersumpah. Wa izzatika ya Rabb, demi keperkasaanmu ya Rabb, aku akan jajal, senantiasa selalu menyesatkan makhluk-makhluk yang telah engkau muliakan ini. Kan iblis itu terkenal dengan dengkinya. Jadi dia ingin Nabi Adam beserta keturunannya orang yang dimuliakan. Padahal Allah sudah nyatakan walaqad karramna bani Adam. Dia ingin dia. Berkali-kali dia bersumpah dalam Al-Quran, sang iblis itu. Nah, salah satu sumpahnya ini, aku akan terus-menerus menyesatkan mereka madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama nyawa anguk mereka di badan mereka. Faqala Rabb, berkata Allah, seakan-akan berkata oke, ya, seakan-akan begitu. Tapi oke kok tidak ada dalam Quran, tidak ada oke. Dalam hadis pun tidak ada kata-kata oke. Faqala Rabb, berkata Allah, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan keluhuran keagunganku, teruslah aku juga akan terus mengampuni mereka selama mereka, catatan akhir ini, mastaghfaruni, selama mereka minta ampun. Berarti penting kita istighfar. Selama mereka minta ampun, azab belum turun. Walaupun di negeri itu sudah banyak orang melakukan kemaksiatan, tapi masih ada orang-orang di situ yang beristighfar, ampun tidak turun. Bagaimanapun berdosanya mereka, berhasil kau menipu, memperdaya, menyesatkan mereka, hai iblis, aku akan buka pintu ampunan.
Selama mereka minta ampun, aku ampuni. Dengan catatan, kalau sudah datang yang 3 tidak lagi. Angok tiba di rakungan, siksa sudah datang, matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Tidak ada cerita lagi. Tidak ada cerita. Sampai-sampai pun 99 orang yang mati dibunuhnya, tambah satu lagi. Buya Gadang itu dibunuh dulu. Buya Gadang dibunuh. Satu mati di jalan, sesuruhnya. Karena taubat. Dalam hal ini saya catat dalam kitab riwayat Imam Ahmad dalam Az-Zuhudnya, kitab Az-Zuhudnya. Ini disebutkan sini daripada Mughis bin Sumai, dia berkata, kana rajulun mimman kana qablakum, ada dulu seorang laki-laki sebelum kalian ini, ya'malu bil ma'asi, dia telah melakukan berbagai macam maksiat, kedurhakaan demi kedurhakaan, dosa demi dosa sepanjang hayatnya. Fa bainama huwa data yaumin yasir, suatu kali ketika dia dalam perjalanannya, itafakkara fi ma salafa min, dia sadar dan ingat apa yang telah diperbuatnya di masa-masa yang telah berlalu. Baru pikir-pikir di sepanjang perjalanannya. Lalu faqal, dia sadar, dibacanya Allahumma ghufranaka, Allahumma ghufranaka, ya Allah ampunanmu yang aku harapkan. Diulang-ulang sepanjang jalan, diulang-ulangnya kalimat minta ampun, menyesal ya. Karena dia sudah bergelimang dengan aneka macam dosa seperti godok batinta lah. Tahu godok batinta? Bagal limang, bagal lintin. Istighfar, Allahumma ghufranaka, Allahumma ghufranaka. Fadrakahul maut, sehingga dia mati dalam masih mulutnya beristighfar. Ala tilkal hal faghufira lahu, diampunkanlah dosanya sepanjang hayatnya. Gilo di dosa. Tidak orang gilo berdosa, gilo di dosa. Itulah penutup hayatnya. Apa penutup hayatnya? Lidahnya basah dengan istighfar atau zikir. Mohonlah kepada Allah agar kita dijumpai oleh malakul maut, kita sedang qomat kamit membaca doa apa, atau istighfar atau zikir atau Al-Quran atau salawat. A'inna, bantu aku. Terutama bagi kita yang sering menjelajah, yang kadang-kadang kita tidak tahu duri nang mencucu adahanan kama impok. Tiba-tiba kok jatuh, kok longsor, kok kena lantak dan segala macam, maka basahkan lidah, kapai, bacalah zikir dan segala macam. Kenapa? Itulah obatmu. Itulah namanya dawa hukum. Itulah obat penyakitmu. Untuk itu banyak-banyaklah meminta ampun supaya kamu aman daripada azab dan supaya penyakitmu terobati. Disebutkan bahwa inna lil qulubi sada. Ini hadis riwayat Imam Hakim dan Tirmizi daripada Anas, qala Rasulullah SAW, inna lil qulubi sada. Sesungguhnya hati itu ada pula berkaratnya. Berkarat itu ada. Kalau berkarat leleh masalahnya. Berkarat, kotor.
Kasadail hadid, seperti besi juga bisa berkarat. Wajilauha, dan untuk membersihkan, menghilangkan karatnya, istighfar. Istighfar. Tanda hati berkarat adalah dia gelisah, dia resah, tidak tenang. Selalu ada saja yang membikinnya tidak tentram. Itu tanda hatinya sedang berkarat. Kadang-kadang dihantui oleh berbagai macam hal, bukan dalam masalah materi, materinya seonggok-onggoknya. Kadai memang tiup pintu. Dah 2 kali habis. Bini lah serencak-rencak orang. Kalau bahasa awak itu, hidup santai, masa depan cerah. Bini rancak mintu kayo. Tak 2 kali habis. Dia awak segalanya. Tapi hati itu tidak tenang, tidak nyaman, gelisah, resah, entah apa saja. Ada saja. Kadang-kadang mempengaruhi ke badan sakit, tapi tidak jelas sakitnya. Nah, tandanya hatinya ada sadak. Apa nama sadak? Karat. Sadak itu sad, dal, amzah atau alif. Sadak. Tiba-tiba sini namanya sadaul hadid, karat besi. Maka jilanya, jila untuk panjinihannya, pemerasiannya adalah istighfar. Maka senantiasa beristighfar, lama-lama hati itu makin tenang. Man aktsara minal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar itu, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Allah jadikan hatinya yang sedih, yang rusuh itu, yang duka, yang cemas, yang gelisah itu, ada farajannya nanti, ada kelapangannya, atau ada sebab-sebab yang membuatnya senang. Yang penting lazimkan istighfar. Tapi ingat, tiba di ube ko no lang adonon dari minum anu sanang-sanang lah. Kadang-kadang melawannya, membalik penyakit. Aja berhenti ube, terus ube. Karena ada penyakit ko 6 bulan di ube. Tanula kumuh bana parunya kan. Kira-kira sampai hari lampau datang kawan ke rumah tamu ustaz, dia anak-anaknya, lalamu nak basuh, lalamu nak kerimau tanam padinya. Lalamu kita nak basuh baru bertemu kita kini. Wah, mantap. Kamu sakit setahun baru bubek. Sakit muah. Kini bala badan suas. Jadi adolo nan ubek setahun ndak henti-henti meminum ubek. Baru nyatakan jila berhasil. Jadi kalau gitulah sudahlah balulua badaki bakare lo lah, mangareseng lo kulitnya. Istighfar tu jangan 3 kali, ya. 3 kali. Sudah sembahyang lo 3 kali. Tak namu. Halo. Halo kan. Namu ada. Badalah balulua tu balunau lo deh. Badaki itu bakara lo deh. Hitam pakai. Amat 3 kali saya istighfar sehari. Astagfirullah. Tu payah lah. Amu. Kalau penyakitnya kronis tu masa tahun ke sana. Bawa minum ubek sasoi. Pernah dulu mau minum ubek sasoi lah. Kecik doktor tu penyakit. Sebenarnya itu penyakit lah. Tahu kuliah tak itu penyakit. Lantaran banyak menghirup debu gitu. Mesti terbayang. Bau. Jadi ketenangan hati, kejernihan hati itu dapat dengan banyak istighfar.
Nah, banyak istighfar. Istilahnya man lazima, siapa yang melazimkan istighfar itu. Walaupun hadis itu ada yang kritik ketidaksahihan. Yang sering mengkritik hadis tidak sahih kan Imam Albani. Kadang-kadang beliau ditentang oleh ulama-ulama ahli hadis lain yang memang pakar loh. Kita kan tidak bidang kita itu. Tapi ikoko kan ditopang didukung oleh pendapat ulama mencantumkan hadis kok bisa dipakai, ya kita pakai. Allah jadikan siapa yang memperbanyak istighfar, Allah jadikan setiap kesedihan, kedukaan, keresahan, kegundah gulanan ada farajan, ada kesenangan, ada kelapangan. Tapi perbanyak istighfar, wa min kulli dhiqin, setiap kesempitan ada jalan keluar. Bahkan ada rezeki-rezeki yang tak kita perkirakan datang, rezeki yang bukan pitih, rezeki yang berbentuk lain. Untuk itu perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Paling tidak pandang diri kita daripada azab. Kalau tidak berdosa, kita pandang diri kita. Tidak berdosa, kita barangkali kita lah di atas Nabi Muhammad pangkat kita. Yang istighfar, paling tidak itu menamengi orang kampung awak. Istighfar, tapi istighfar yang benar. Kenapa dibilang istighfar yang benar? Ini begini. Istighfaruna yahtaju istighfarin. Karena istighfar yang kita baca kok kadang-kadang butuh loh kepada istighfar berikutnya. Karena istighfar kita kok nak laku. Bagus nak pun laku ya ube itulah kadar rasa mungkin nak laku. Kenapa begitu? Bisa di istighfar kita kok nak diterima, tidak sesuai dengan prosedur, atau salah, atau istighfar kita coba balik-alik sih, sambil dangdut sambil pun. Semua joget sesama Allah. Jadi istighfaruna yahtaju istighfar. Istighfar itu kepada istighfarnya lain, ila istighfarin kepada istighfar lain. Kenapa yang tadi? Karena tidak semua istighfarku langsung diterima oleh Allah. Kenapa? Tidak cocok, tidak pas, tidak sesuai. Apakah caranya, atau lafaznya, atau waktu dan tempatnya, atau adab-adabnya, atau hal-hal yang berkaitan itu yang menyebabkan tidak terima. Atau kadang-kadang sambil melagu-lagu saya istighfar. Membaca aku astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah rabbal khataya gitu. Dan seterusnya. Jadi ketika itu entah istighfar entah melagu. Maka istighfarlah istighfar yang benar, bukan berarti kita menuduh orang yang melagu-lagukan tak benar, tak tahu. Itu kan tak ujub loh kita bukan. Tapi yang penting cobalah benarkan istighfar, luruskan istighfar, caranya, kaifiatnya, lafaznya pun banyak lafaz-lafaz istighfar yang telah diajarkan dalam Quran dan dalam hadis Nabi kepada kita. Kenapa kita cari juga istighfar susunan orang? Kita kadang-kadang terpancing dengan orang yang motivasi. Orang motivasi itu kan pandainya ya dibuatnya kalimat-kalimat yang kadang-kadang menggugah. Lebih tergugah kita dengan kalimat dari seseorang daripada kalimat Al-Quran dan hadis itu kan naik gitu teman-teman. Nah, jadi intinya kaji kita adalah bahwa itulah kekuatan istighfar yang luar biasa. Bisa penangkis daripada azab dan sisa, namanya pengaman. Al-abdu aminun. Al-abdu aminun. Seorang hamba itu dalam keadaan aman min adzabillah, daripada azab Allah. Mastaghfarallah azza wa jalla, selama dia beristighfar minta ampun kepada Allah, aman dia. Jadi al-abdu aminun. Seorang hamba Allah itu aman dia daripada azab dan sisa. Mastaghfarallah, selagi dia beristighfar minta ampun kepada Allah. Terakhir kita kutip suatu riwayat dari hadis Imam Tirmizi, juga Imam Nasa'i, Ibnu Majah, disebutkan bahwa tuba
tuba beruntunglah. Karena nyo mengajarkan sesuatu yang baik. Orang mengko beruntung ka dek kerja baik anu tuba. Tunglah. Liman wajada, siapa yang mendapati fi sahifatihi, di lembaran-lembaran catatan amalnya banyak di situ tertulis istighfaran katsira. Banyak sekali tertulis istighfar. Andaikan iko lembaran catatan amal kita nanti di akhirat, tapi tidak boleh kita bayangkan banyak tertulis istighfar. Istighfar. Pagi istighfar, tengah hari istighfar, di mana istighfarnya banyak tertulis istighfar. Tuba amat baik dan beruntunglah orang, berlabah orang tu. Karena banyak istighfar. Ditambah lo dengan istighfar makhluk-makhluk lain. Seperti istighfar anak. Istighfar anak juga mengangkat derajat orang tua di alam sana. Tambah lo istighfar murid-murid, kawan-kawan. Dibantu lo dengan istighfar para rasul, para nabi. Nabi pertama yang memintakan ampun kepada Allah untuk kita Nabi Nuh. Karena beliau mintakan ampun kepada Allah untuk siapa saja kaum mukminin mukminat. Sahabat beriman. Malaikat pun memintakan ampun. Atubalah orang kau sebenarnya, bersyukurlah orang-orang demikian itu. Karenanya mendapat suatu hal yang membahagiakan nanti di hari akhirat. Maka dengan begitu tetaplah beristighfar dan teruslah beristighfar, dan tidak usah disangik-sangian mana istighfar itu. Disangik-sangian saja, tidak usahlah terlalu menangguh-nangguh mana istighfar. Jalan. Santai-santai saja lah. Tidak nak pakai kenapa? Kalau pakai itu tidak aja, tergantung dakwanya. Nah, jadi yang penting istighfarnya. Baru saja itu kaji kita. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Yang intinya penyelamat itu istighfar. Obat itu istighfar. Itu maka kita awali kaji sekolah. Laya muah, aku tunjukkan kalian kepada penyakit ubeknya. Penyakit kalian dosa, ubeknya istighfar. Itu tadi kaji. Mudah-mudahan di setiap kita punya penyakit, tak ada kita nak ada sakit. Maka cepat ubek. Dia siap. Badan lagi siap gua, tapi nanawak sakit. Sakit juga dosa bang lampu hanya. So, itu sakit. Mari kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika. Silakan Pak. Maaf, ada tanya Ustaz. Kan ada bertanya oleh Pak. Syifaun itu 5% itu untuk obat hati saja atau memang disalahgunakan juga untuk orang untuk pengobatan penyakit-penyakit lain? Apa mungkin? Karena mungkin juga awak air. Karena hati yang bersih misalnya bisa membuat tubuhnya jadi sehat. Kata guru ambo tu lah. Sebab kita kon tak dulu kita kon tak berguru tu. Guru ambo dulu mengajarkan. Ketika kami belajar kitab, lupa kitab. Tapi masih ingat bahwa sumber penyakit itu adalah rohani, hati. Sampai-sampai yuk kada pun tu rohani kita nak sakit. Sebab rohani kita ko lato, tak ingin diperintah agama kita bersihlah, mandilah, bersuci lah semua, sehingga lato kita. Intinya begini, Al-Quran itu syifa'un lima fi sudur. Tapi jangan lupa belakang rahmatan, huda wa rahmatan. Dia obat penyakit
daripada penyakit hati. Dan kebanyakan penyakit jasmani lahir daripada penyakit hati. Cama, tamak, serakah, itu juga penyakit hati. Akibat cama orang kan tidak peduli, tidak penting kan. Kemudian di samping itu dipakai Al-Quran itu untuk mengobati penyakit jasmani, boleh, boleh. Itu namanya ruqyah, ruqyah. Pakai ruqyah. Ada orang yang disengat binatang berbisa, kan dibacakan Al-Fatihah oleh sahabat. Cuman kadang-kadang ada orang salah pakai, dibuatnya lah Fatihah Sunsang namanya. Fatihah Sunsang. Di Sunsangnya kiranya kok ya itu kan permainan setan untuk ilmu tertentu, Al-Fatihah Sunsang. Atau ditulisnya ayat-ayat Quran diletakkan di tapak sepatu. Yep. Kalau kamu kat cuki ke jawab bah. Atau ditulis ayat Quran dengan darah haid. Aku mangko mempannya sihir itu dek kita maksiat. Makin kuat, makin hebat maksiat kita, maka setan makin amuh semangat menolong kita. Sebab tu misi utama setan kan itu. Semakin tinggi tingkat kedurakan orang, maka kalau nyembah ilmu buruk makin kuat ilmu buruk. Sebab setan menyuruhnya, memerintahkannya, membisikkannya untuk memutarbalikkan semua. Sampai Al-Quran ditulis darah haid. Ditulis ayat-ayat itu masukkan ke sepatu, injak-injak, kemapai. Tanggung. Balik-balikkan ayat. Atau pakai, itu iya aja. Tapi dipagunonyo kadang salah. Awak yang mengerajuan menulis itu termasukkan ya? Namanya fasilitator. Fasilitator kok rupanya bekerjasama. Jadi kerjasama kita adalah sebagai sarana. Kadang-kadang sarana aku yang menyebabkan orang masuk terjebak kepada yang buruk, maka salah pertama sarana. Karena bekerjasama. Yang terjadi di Indonesia aku kah, selalu banyak sarana dipakai orang. Jangan lupa tu sia saja nan satu, walaupun sanginyi. Hanyalah berkolaborasi untuk berbuat suatu tindakan yang fatal. Kira-kira itu Pak. Pak, silakan. Banyak. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Allahumma firli khati'ati wa jahli, Allahumma firli hazli wa jiddi. Banyak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma fili dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Terlalu banyak. Tergantung di kitanya. Mau apa namanya, tiba kita pergi ke warung aja mah teh manis saja atau pakai teh tungku bagai. Tergantung pilihan awak. Istighfar ada yang pendek, ada yang panjang. Masing-masing mempunyai kelebihan keutamaan. Tu batu, makan saja dolah. Makan saja dolah. Lah, alun. Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.